Saya rasa hadirat Tuhan indah sekali pagi ini. Tuhan isi kita dengan sesuatu yang bukan dari manusia. Oh itu penting buat saya, itu penting buat Anda. Maksudnya apa? Supaya yang pertama, setiap kita tahu bahwa gereja ini bukan gereja yang disetting sekedar liturgi ibadah. No, manusia boleh beracara, semua boleh ditata, betul. Tapi di atas semuanya, Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang mengalir di sana. Amin. Yang kedua, penting untuk kita tahu bahwa hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Supaya kita tahu bahwa kita datang itu dengan ekspektasi kita mengalami Tuhan. Jangan datang nggak dengan menanti-nantikan apa-apa. Datanglah dengan menanti-nantikan bahwa nanti pada waktu ibadah, saya akan mengalami sesuatu. Dan waktu saya pulang, saya akan mendapatkan sesuatu. Saya akan membawa pulang sesuatu. Jangan datang dengan hati yang flat, yang merasa, ya udahlah pokoknya ibadah. No, jauhkan pikiran seperti itu dari hati kita. Punyailah pengharapan ketika kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan apa yang sulit buat kita sekalipun. Amin. Izinkan Tuhan beracara. Termasuk hadirat Tuhan dan perkataan-perkataan Tuhan. Orang yang datang dengan sudah antipati, hanya datang secara fisik tapi hatinya antipati dengan Tuhan. Percayalah, banyak orang bisa mengalami hadirat Tuhan, tapi dia akan luput dari hadirat itu. Kenapa? Karena hadirat Tuhan yang sama, di tangan orang yang haus dan lapar, itu akan mengenyangkan. Tapi hadirat Tuhan yang sama, di tangan orang yang antipati sama Tuhan, datang sudah tidak datang dengan pengharapan lagi, itu seakan-akan hanya lewat begitu saja. Dan dia membuang dengan sia-sia apa yang Tuhan sediakan pagi ini. Amin. Jadi, saya bersyukur juga hadirat Tuhan mengatasi ibadah-ibadah kita. Supaya tahu enggak, hamba Tuhan itu cuman alat. Dan hamba Tuhan itu cuman sekedar seseorang yang dipakai oleh Tuhan yang selalu disembunyikan di balik salibnya Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia daripada nama Yesus, bukan? Amin. Jadi, pagi ini, sepanjang hari ini maksudnya 2 ibadah umum saya akan menyampaikan khotbah berseri ya. Jadi kalau Anda ada kesempatan Anda bisa ikuti ibadah berikutnya. Baik datang ke sini maupun online-nya. Oke. Bagian yang pertama saya akan menyampaikan kesetiaan Daud dan aplikasi dalam hidup kita sehari-hari seperti apa. Kita akan belajar dari nilai-nilai kesetiaan Daud. Kesetiaan Daud terhadap Tuhan dan bagaimana kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Secara personal, dalam semua bidang pekerjaan kita. Sehari-hari hidup normalnya kita, hidup sebiasa-biasanya kita itu bangun tidur kayak apa, kemudian tutup nanti mata sebelum kita mengakhiri hari ini kayak apa. Kita akan belajar nilai-nilai itu. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Oke. Ayat yang barusan kita baca ini adalah atau menceritakan sebuah kejadian di mana Daud diurapi menjadi raja. Ketika dia diurapi bukan berarti dia langsung jadi raja. Anda tahu cerita ini kalau Anda coba di rumah baca lebih lanjut perikop sebelumnya dan perikop setelahnya. Ini adalah kejadian di mana ketika Saul didapati tidak lagi setia di hadapan Tuhan. Kemudian sang nabi Samuel ini meratap. Dan Tuhan juga menyesal telah memilih Saul menjadi raja pertama atas Israel. Oleh karena itu Tuhan bilang sama Samuel, sampai kapan lagi kamu akan meratap seperti ini? Sudah terjadi sebuah kesalahan ya udah gitu loh. Sekarang pergilah
ke sebuah tempat di mana kamu akan bertemu dengan keluarga yang namanya Isai. Isai ini punya anak, salah satu anaknya akan keurapi jadi raja berikutnya. Bukan berarti ketika diurapi langsung menggantikan Saul loh. Oh, bisa terjadi kudeta dan peperangan besar-besaran pastinya. Tuhan memerintahkan hanya untuk mengurapi. Oke? Tidak langsung mengangkat jadi raja. Tapi ketika pengurapan itu dikerjakan, dituangkan minyak atas kepala Daud, dikatakan roh Tuhan sejak saat itu. Apa dikatakan? Berkuasa atas Daud. Tapi ketika pengurapan itu terjadi bukan berarti Daud langsung seakan-akan punya sikap, oh aku ini raja. Pengurapan dan roh Tuhan sudah berkuasa atas Daud, betul. Tapi Daud tetap menjadi Daud yang biasa dalam kesehariannya. Dan Daud tetap menjadi orang yang mengerjakan hal-hal yang harusnya dia kerjakan. Dia memilih untuk terlihat biasa, tidak ada bedanya. Tapi fokusnya satu, dia membangun kehidupannya sejak saat itu. Daud memilih kayak gini, lebih baik luarku kelihatan biasa, dalamku berkualitas. Loh, dia ini raja, yang tahu cuma saudara-saudaranya dan papanya. Karena dia nggak diurapi di tengah-tengah bangsanya, betul? Bayangkan kalau Daud punya sikap hati yang salah, Daud akan muncul atau Daud akan berkata kepada koko-kokonya, karena dia anak yang bungsu. Daud akan berkata kepada papanya, aku ini udah diurapi loh, tolong hormati aku. Bisa nggak? Bisa. Dia memilih kemasannya tetap biasa. Dia fokus untuk membangun kehidupan di dalamnya. Nah, kita akan belajar sama-sama. Kesetiaan Daud sejak dia diurapi sampai janji Tuhan digenapi dia jadi raja. Itu 13 tahun. Kita akan belajar sama-sama ya. Apa yang Daud lakukan di dalam menantikan janji Tuhan itu. Kesetiaan Daud seperti apa yang Daud lakukan. Yang pertama, 1 Samuel 17 ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin. Tengah berperang melawan orang Filistin. 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Sampai sini dulu. Hal pertama Daud lakukan adalah, Daud setelah diurapi, tetap rendah hati dengan setia mengerjakan apa yang biasanya dia kerjakan. Saya ulang. Setelah diurapi, Daud tetap menjadi orang yang rendah hati. Setia mengerjakan apa yang biasanya dia kerjakan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak pergi kemana-mana. Selama kepercayaan yang diberikan cuma itu, ya dia setia dengan itu dulu. Apa itu? Diserai kambing domba yang 2-3 ekor itu oleh papanya. Terbukti ayat 20 dikatakan ketika dia disuruh papanya pergi bawa makan untuk kokomu, untuk kakak-kakakmu. Dia meninggalkan itu. Berarti dia masih mengerjakan loh. Hal yang membuat saya juga terkesima membaca ayat-ayat ini adalah dia disuruh papanya menjadi pengantar makanan. Kasih makanan ke kokomu, kasih ke kepala pengawal, kemudian bawa tanda bahwa koko atau saudara-saudaramu itu baik-baik aja. Oke? Tahu nggak? Posisi ini akan kelihatannya mudah. Tapi sesungguhnya kalau kita di posisi Daud belum tentu mudah. Kenapa saya bilang belum tentu mudah? Karena Daud sudah diurapi jadi raja. Perkataan itu sudah ada di pikiran dan hatinya. Loh, aku ini pemimpin loh. Aku ini raja loh. Kok aku disuruh ngantar makanan?
Kok aku masih disuruh pegang atau gembalakan kambing domba? Ini kerjaan apa-apaan ini? Papa nggak dengar apa yang Nabi Samuel katakan? Bisa nggak ada sebuah protes timbul dalam hatinya? Bisa. Keinginan atau desire ingin diakui, itu bisa besar dalam hatinya. Tahu nggak kecenderungan manusia suka diakui? Daud ini bergulat dengan kemanusiaan kedagingannya. Supaya apa? Supaya panggilan Allah tidak gagal dalam hidupnya. Dia harus bisa menguasai dirinya. Oleh karena itu betul kata peribahasa. Musuh paling besar manusia bukanlah orang lain tapi dirinya sendiri. Seseorang bisa menguasai dirinya. Orang bisa sabar dalam hidupnya. Dia melebihi pahlawan. Dan dia melebihi orang bisa menguasai kota kata firman Allah. Betul? Ketika kita bisa menguasai diri kita. Sebenarnya Anda bisa menang dalam kehidupan. Daud menguasai dirinya. Dia setia dengan apa yang sederhana. Dia setia dengan apa yang kecil. Sekalipun statusnya di mata Tuhan sudah diangkat. Dia tidak mengangkat-angkat dirinya. Dia tunggu waktu Tuhan. Karena dia tahu waktu yang terbaik adalah waktu dari Tuhan. Kalau Tuhan belum minta untuk dia naik. Kalau Tuhan masih mau dia di sana. Dia mau tetap di sana. Jangan jadi orang yang sukanya pengen cepet-cepet. Dalam artian promosi. Semua pengen cepet. Kerja pengen langsung jadi manajer. Masuk ke dalam sebuah perusahaan langsung pengen gaji gede. Apalagi? Masuk ke gereja langsung pengen ngatur ini itu, pengen pelayanan. Loh, pengen pelayanan hatinya boleh loh. Harus loh. Tapi kalau diarahkan, jangan menolak. Tahukah Anda, saya bersyukur ada di gereja ini. Karena gereja ini selalu mendidik orang-orang untuk mulai dari bawah. Saya kemarin barusan dikasih cerita. Satu orang memimpin, pindah ke kota lain, ke GMS lain. Dia memimpin di kota sebelumnya. Dia pelayan Tuhan di kota sebelumnya. Tahu nggak? Seorang memimpin di level coach. Dia memulai jadi jemaat biasa. Jemaat yang tidak membawa level kepemimpinan dan nggak ngatur ini itu. Dia digembalakan oleh pemimpin yang baru di kota yang baru itu. Sebuah kerendahan hati bukan? Biar jadi loh, orang yang pindah ini bertobatnya jauh lebih lama daripada yang memimpin nanti. Tapi dia meletakkan itu semua supaya dia mau dibentuk. Karena dia tahu selalu ada maksud Tuhan di balik apa yang dia kerjakan. Kesetiaan untuk tetap rendah hati mengerjakan apa yang biasanya dia kerjakan. Bapak Ibu, kalau ada janji Tuhan dalam hidup Anda, jangan pilih-pilih kalau hari ini Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita. Kalau adanya hari ini cuma menjaga satu counter atau satu kasir misal dalam pekerjaan, setialah dengan kasir itu. Setialah dengan keuangan yang kau pegang. Jujurlah di situ. Setialah di dalam keuangan yang Anda kelola yang dipercayai itu. Sekalipun cuma berapa kali berapa petak yang dipercayai untuk Anda. Setia dulu. Yang lain sudah dipercaya pergi ke cabang mana. Saya kok tetap di sini Pak. It's okay. Kerjakanlah uang yang 2-3 juta yang Anda mesti setorkan setiap hari itu misalnya kepada bos Anda. Amin. Nanti siang saya akan ceritakan bagaimana kita harus dan belajar setia terhadap usaha orang lain. Bagaimana kita dibentuk punya etika yang benar. Kita bekerja untuk orang lain, tapi kita nggak boleh merasa bahwa itu milik orang lain. Saya belajar dan saya ingin Anda juga belajar. Bahwa kita itu dipanggil juga harus dimulai dari setia terhadap milik orang lain dulu. Masuk di poin ini, setialah dulu terhadap 2-3 kambing domba yang dipercayakan sama Tuhan. Hal sederhana. Walaupun Anda tahu Anda akan bakal jadi pemimpin. It's okay. Kalau hari ini masih mengerjakan apa yang sederhana. Ya. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 36. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena apa? Ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup.
Daud mengeluarkan sebuah statement, dia marah karena musuhnya ini menghina Tuhannya. Poin yang kedua, apa yang Daud lakukan ketika dia menantikan janji itu? Daud tetap menjadi pribadi yang membela nama Allahnya. Setelah diurapi, Daud nggak berubah jadi lupa sama Tuhannya. Setelah diurapi, dia tetap punya misi satu. Bahwa nama Tuhannya adalah pribadi pertama yang dia harus muliakan melalui apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Saya mau kasih tahu kepada setiap kita pagi ini. Bahwa terkadang kepercayaan jabatan promosi bisa mengubah kita. Orang yang dulunya lugu, sederhana, apa adanya, bisa jadi orang yang belat-belit, orang yang gak jujur, orang yang bisa bertopeng, hanya karena sebuah promosi, dan semua itu bisa berubah. People can change, right? Tapi di hadapan Tuhan satu. Jangan pernah berubah ketika Tuhan mempercayai sesuatu. Biarkan Tuhan tetap jadi prioritas dan misi utama kita adalah aku ada untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun kita dipercaya setinggi apapun nanti, jadilah pribadi yang tetap membela nama Allah kita. Jangan malu. Suatu saat misalnya Anda jadi pemimpin atau Anda jadi kalangan di antara orang-orang besar dan di antara itu hanya Anda yang anak Tuhan. Jangan malu ketika mau makan Anda harus berdoa terlebih dahulu. Jangan malu. Semua gak ada yang doa, langsung makan. Masa saya doa? Sederhana bukan? Teman-teman kampus gak ada yang doa. Ngapain saya doa? Oh, sederhana itu loh. Jangan berubah karena sebuah promosi dalam hidup kita. So, ketika suatu saat Tuhan bawa Anda tinggi, pilihannya cuma satu. Pilihan cuma dua. Kita tetap memuliakan nama Tuhan kemanapun Tuhan bawa kita. Atau kedua, kita akan hangus di dalam promosi-promosi Tuhan. So be careful ya. Promosi kepercayaan gak boleh ngubah hati kita. Jadilah orang yang tetap visi utamanya adalah Tuhan. Suatu ketika saya makan malam sama Pastor Philip. Berdua aja. Waktu itu mungkin 30 menit sebelum Pastor Philip ngisi khotbah di sebuah tempat di luar kota. Kemudian saya ditugasi untuk companion Pastor Philip. Yaudah saya temani makan. Karena saya udah makan duluan. Gini, companion itu sebisa mungkin saya tuh menyiapkan diri supaya saya gak makan. Wah jangan-jangan saya yang makan lebih banyak gitu kan. Saya fokusnya makan, gak ngelayanin yang saya dampingi gitu kan. Jadi saya makan dulu setengah kenyang. Waktu Pastor Philip bilang, oh percayalah, Pastor Philip bukan orang yang suka dilayani. Dia yang melayani saya. Saya bilang, Ko jangan. Saya panggilnya Koko ya. Ko jangan. Biar Aan yang layani. No, sama-sama. Ya, makan. Aan juga makan. Sudah Aan sudah makan. Ayo temani. Makan, ayo makan sama-sama. Dia bantu melayani. Oh saya belajar pribadi yang rendah hati itu dari pemimpin saya. Orang gak kenal Ko Philip saya lebih dekat atau dari dekat. Mereka gak akan tahu nilai-nilai sederhana yang dia hidupi kayak apa. Nah ini waktu saya mau ceritakan kerendahan hati yang saya belajar ketika percakapan malam itu. Dia bilang gini, An, tahu gak sudah banyak yang berubah. Sejak Koko bertobat, waktu itu Ko Philip masih usia 36. Jadi sudah belasan tahun yang lalu. Ko Philip bertobat itu usia 18 tahun. Jadi dia bilang, An, sudah banyak yang berubah sejak Koko bertobat 18 tahun. Sudah banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup Koko, pelayanan Koko dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak? Ada satu yang nggak berubah. Saya penasaran kenapa? Hatiku tidak boleh pernah berubah sama Tuhan. Hatiku harus tetap sederhana sama Tuhan. Tuhan mau bawa Koko pelayanan kayak apa? Itu cuma pengurapan Tuhan. Hatiku tidak boleh jadi kompleks sama Tuhan. Saya nggak boleh jadi ribet di hadapan Tuhan. Saya harus tetap jadi seperti bayi rohani yang dulu ditemukan oleh Tuhan.
yang tetap apa adanya, yang sukanya dekat sama Tuhan. Waktu saya dengar itu, saya sampai gak pengen makan, Bapak Ibu. Ya udahlah, cerita terus saya kok gitu ya, supaya kok gak usah khotbah, cerita khotbah sama saya gitu. Saya dengar itu kayak mengingatkan saya. Selamanya kita tetap nobody. Jangan merasa jadi somebody. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah urapi, Tuhan sudah pakai Anda. Tuhan sudah promosikan Anda kayak gimana pun nanti. Kita tetap nobody, bukan siapa-siapa. Ingat itu. Karena itu adalah kekang supaya kita tidak sombong. Amin. Jangan sampai ya, posisi dan berkat Tuhan justru mengubah kita. Tetap jadi pribadi yang sama dan sederhana ya. Pribadi yang sama, tetap cinta Tuhan. Mau diurapi sebesar apapun tetap bilang Tuhan yang utamakan. Kalau Anda disuruh nggak boleh berdoa, jangan mau. Kalau Anda harus berdoa. Kalau Anda disuruh menyangkal hanya karena sebuah promosi, mending aku ada promosi. Karena Tuhan bisa buka pintu yang lain untuk promosi. Karena peninggian dan promosi datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Jangan letakkan Tuhan demi apapun dan demi siapapun. Termasuk orang, sahabat, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Jangan gantikan Tuhan dengan apapun. Amin. Yang ketiga, setelah diurapi, Daud belajar setia dengan apa? Ternyata Daud belajar setia dengan segala sesuatu yang dikasih sama dia. Saya garis bawahi, saya kasih poin ini. Dia jadi pribadi yang gak pilih-pilih. Coba ya, nanti Anda baca sendiri. Saya coba jelaskan satu persatu apa yang Daud lakukan. Pertama, setelah Daud menggembalakan kambing domba, Daud dipanggil oleh Saul untuk jadi pemain kecapinya Saul. Anda tahu cerita itu. Saul ini tiba-tiba bisa jadi jahat. Karena roh Allah telah pergi dari hidupnya. Betul ya? Nah, dipanggillah pemain kecapi. Katanya, firman Allah yang mencatat, ketika pemain kecapi itu memainkan kecapi, itu Saul akan baik. Oh, saya percaya, ini kayak pemain musik zaman ini, pemain praise and worship, yang diurapi Tuhan. Sekedar pemain musik gak akan bisa. Orang yang diurapi Tuhan, membawa hadirat Tuhan. Daud ini orang diurapi Tuhan. Dan dia pergi kemana? Hadirat Tuhan ada di sana. Terbukti ketika dia mainkan musik, mainkan kecapi itu. Daud melakukannya, Saul mendapat dampaknya. Daud yang memainkannya, Saul yang mengalami hadirat Tuhan. Dimulai dari itu, jadi pemain kecapi. Dia excellent di sana. Yang kedua apa itu? Daud jadi orang yang mengalahkan Goliat. Nggak pakai persenjataan, nggak pakai apa, yaudah dia lihat musuh dia kalahkan. Setelah itu apakah langsung dia jadi kepala? Enggak. Dia tetap jadi prajurit bersama-sama dengan prajurit yang lain. Dan dia berperang juga sama-sama. Gak ada yang spesial. Gak ada yang spesial. Poin di sini saya mau ngajari kita semua. Kalaupun kita terima janji Tuhan, jangan jadi orang yang suka dispesialkan. Ikuti semua dari bawah. Daud merintis kedudukannya dari bawah. Dia gak minta shortcut. Setialah dengan apa yang dipercayakan. Dan jadilah pemenang dalam setiap apa yang dipercayakan. Jadi pemain kecapi, dia pemain kecapi yang paling handal. Diurapi Tuhan. Memenangkan musuh, Goliat tumbang dengan urapan Tuhan. Gak mungkin ceritanya. Manusia yang kecil pakai ketapel dan pakai kerikil. Kemudian tembakkan ke kepala raksasa kayak Goliat langsung tumbang. Itu kalau gak ada Tuhan gak mungkin. Ketika dia setia dengan peperangannya. Di seorang prajurit yang biasa. Terbukti apa? Sampai dikatakan sebuah nyanyian. Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Dia setia dengan apa yang kecil. Dia tidak pilih-pilih. Jangan jadi orang yang suka pilih-pilih ya. Yang terakhir, Daud tidak menjadi orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai mimpi itu. Sebab dia tahu Tuhannya bekerja melebihi dia.
1 Samuel 24 ayat yang kelima. 1 Samuel 24 ayat yang kelima. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Ayat 11. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Dia bilang sama Saul, ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Coba kita bandingkan dengan 1 Samuel 26 ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Abisai, ini Abisai ini pengawalnya Daud, kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. 2 kejadian, Daud punya 2 kesempatan untuk membinasakan Saul, yaitu musuhnya. Ada 2 golongan orang di sini. Yang pertama Daud, yang kedua adalah pengawal-pengawal Daud. Mereka menghadapi fenomena yang sama, tapi mereka menangkap hal yang berbeda. Pengawal-pengawal Daud menangkap itu sebagai, ini jalan Tuhan. Ini musuhmu, Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ayo, bunuh dia. Ayo, musnahkan dia. Ini Tuhan loh. Tuhan udah buka jalan. Pakai kata Tuhan lagi Abisai. Oh, hari ini Tuhan telah menyerahkan dia ke dalam tangan. Menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tapi kok Daud 2 kali. Yang pertama dia mencoba enggak membunuh. Dia cuma mencoba memotong punca jubah. Bagian belakang jubahnya Saul. Begitu dipotong. Langsung hatinya enggak karuan deg-degan. Berdebar-debarlah hati Daud. Itu Roh Kudus. Kayak ngomong sama dia, Don. Dia gak mau. Dia mundur kan. Kedua dia kasih kesempatan yang sama. Seakan-akan Tuhan teguhkan. Ayo bayangkan, kalau iman dan kebenaran gak ada dalam hidup kita kan bingung di sana. Kalau bukan Tuhan, kenapa sampai 2 kali dikasih kesempatan ini? Betul gak? Ini Tuhan. Abisai ngomong, ini Tuhan yang kasih kesempatan untuk kamu. Tuhan telah menyerahkan dia atau musuhmu ke dalam tanganmu. Di posisi itu, kadang kita juga bisa ngalami loh. Tuhan atau bukannya, Tuhan atau bukannya. Abisai ngomong lagi, ini Tuhan. Tapi Daud bilang apa? No, bukan. Karena Daud bilang, demi Tuhan yang hidup nih, saya Tuhan akan membunuh dia. Ini perkara Tuhan. Dia jahat sama aku, itu urusan dia sama Tuhan. Attitude-ku, perbuatanku, itu tanggung jawabku juga secara pribadi sama Tuhan. Singkat cerita, poin ini saya mau katakan apa? Apa yang Tuhan kasih di depan kita tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Kalau ukurnya di sana. Kalau Anda pengen menguji ini Tuhan atau bukan, simple. Sesuai nggak dengan firman Tuhan?
Tidak mungkin pekerjaan yang Anda dapat kalau itu dari Tuhan akan menjauhkan Anda dari Tuhan. Tidak mungkin pasangan hidup itu dari Tuhan kalau pasangan hidup itu membawa Anda turun dari Tuhan. Tidak mungkin. Segala sesuatu yang di dalam Tuhan selalu akan naik. Firman Allah yang katakan. Kalau kualitas hidup seseorang jadi rendah, kualitas hidup, produktivitas seseorang akan jadi turun. Kayak dia punya hubungan sama seseorang. Something wrong dengan hubungan itu. Karena orang yang benar-benar tepat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan bersatu di dalam sebuah hubungan. Pasti mereka akan makin berkolaborasi, makin besar. Makin kuat. Ingat, pengkhotbah bilang apa? Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 1 tali diputuskan gampang, tapi tali digabung jadi 3 gak mudah diputuskan. Begitu halnya dengan orang yang bergabung di dalam Tuhan. Pasangan itu harusnya makin kuat, bukan makin lemah. Bukan makin merongrong salah satu sama lain, tapi saling menopang dan saling menguatkan. Gak mungkin pekerjaan yang dari Tuhan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Gak mungkin. Tidak mungkin berkat itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi tolak ukurnya bagaimana? Ini sesuai gak dengan firman Tuhan? Dan Daud belajar ini. Gak mungkin. Tuhan ngajari aku kesetiaan. Masa Tuhan ngajari aku kudeta sekarang? Ngerti maksudnya? Membunuh Saul juga sama saja dengan kudeta. Walaupun Daud tahu bahwa akulah yang dipanggil Tuhan untuk jadi penggantinya Saul. Tapi selama Saul masih bertahta, itu urusan Tuhan dengan Saul. Tuhan belum selesai dengan Saul. Kalau nanti aku jadi raja, ada waktunya. Makanya dia bilang, Saul akan mati kok. Tapi dia mati kan dengan caranya Tuhan. Entah dia akan mati dengan hukuman Tuhan, dia pergi berperang dan kemudian dia hilang dan dia gak kembali. Yang penting bukan tanganku yang melakukan. Itu urusan Tuhan dengan dia. Oh, dari sini saya tahu. Kesempatan kita untuk melakukan sesuatu itu ada di tangan kita masing-masing. Jangan salahkan Tuhan. Kadang kita mikir, Tuhan kasih kesempatan. Gak selalu loh, apa yang kelihatan baik dari Tuhan datangnya. Gak selalu loh, apa yang kelihatannya berkat itu datangnya dari Tuhan. Bisa jadi itu tawaran dari iblis untuk menjatuhkan kita. Amin. Uji segala sesuatunya. Daud belajar setia di sana. Dia gak mau jadi orang yang licik, jadi orang yang menang atau meraih mimpinya dengan menghalalkan semua caranya. Oh, kan aku raja. Bayangkan kalau Daud sampai membunuh Saul. Dia tetap jadi raja gak? Dia tetap. Tapi di mata Tuhan, dia sudah gak berkenan. Gak ada bedanya sama Saul. Kenapa? Tuhan suka sama Daud. Sekalipun Daud punya kesalahan yang besar. Karena dia menyerahkan haknya kepada Tuhan. Amin. Dari apa yang Daud lakukan dari poin 1 sampai 4 tadi, kita belajar apa? Kita belajar sebuah kesimpulan yang sangat jelas bahwa dipercaya, diurapi, dipromosikan adalah satu hal. Tapi menjadi pribadi yang siap terima semua itu adalah perkara yang berbeda. Itu tergantung kesiapan kita. Sekali lagi, saya ulang ya. Promosi datang, kepercayaan datang, pengurapan datang adalah satu hal. Tapi menjadi pribadi yang siap untuk ada di promosi itu, menjadi pribadi yang siap untuk dipercaya adalah perkara yang berbeda. Jadi jangan cuma menunggu Anda dipromosikan. Ketika ada perkataan Anda hendak dipromosikan, PR Anda adalah siapkan diri Anda untuk layak di posisi itu. Menunggu tanpa melakukan sesuatu itu buang-buang waktu. Menunggu dengan melakukan sesuatu itu adalah produktif. Jadilah pribadi yang produktif. Sembari Anda menunggu sesuatu, kerjakan sesuatu. Kerjakan sesuatu. Daud mengerjakannya. Setia, dia gak kudeta, dia gak pilih-pilih. Dia belajar dari bawah. Tuhan menyiapkan. Tapi Daud juga menyiapkan dirinya. Tahukah Anda, beberapa orang malah hangus di dalam promosi. Karena dia mengejar promosi itu, lupa mempersiapkan dirinya. Saya ulang.
Beberapa orang malah hangus di dalam promosi. Beberapa orang malah hangus di dalam berkat dan kepercayaan. Karena dia sibuk fokus sama promosinya. Dia lupa mempersiapkan dirinya untuk siap terhadap promosi itu. Anda boleh terima janji, Anda boleh jadi orang yang terima mimpi, pengurapan, kepercayaan. Tapi jadilah pribadi yang menyiapkan diri kita untuk menerima janji itu. Setialah, bangunlah hidupan kita, mentalitas kita. Jangan jadi pribadi yang berubah. Jadilah pribadi yang tetap sama, tapi kualitas di dalamnya ini yang semakin menjadi lebih baik. Nanti siang, saya akan bicara tentang orang yang hangus di dalam promosi itu seperti apa. Beberapa orang malah hilang bukan ketika dia punya masalah. Tapi beberapa orang malah hilang ketika dia diberkati. Beberapa orang malah hangus ditelan seakan-akan tidak ada lagi. Justru dia mengecap kebaikan. Justru ketika ada pengurapan. Makanya hati-hati, jangan lengah. Firman Allah katakan apa? Berjaga, jagalah. Iblis itu tidak hanya mengincar kita ketika kita punya masalah Bapak Ibu. Ketika kita di atas pun, di dalam promosi, di dalam kepercayaan, di dalam tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Oh, dia membidik kita juga loh. Dia sedang menanti-nantikan untuk kita jatuh. Jangan lengah. Oh, doakan. Makanya doakan gereja, doakan hamba-hamba Tuhan yang ada. Supaya jangan sampai hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan hari-hari ini mengembalakan Anda itu. Akhirnya terlena, lengah, dan jatuh. Setiap orang masih punya potensi untuk jatuh loh. Dan saya selalu ingatkan diri saya juga mau didoakan. Saya tidak merasa bahwa, aku yang mendoakan jemaat, aku gak perlu didoakan. No, saya masih manusia dan saya masih butuh didoakan. Bawalah kami hamba-hamba Tuhan di dalam doa-doa Anda. Saya ngomong gini bukan untuk nyuruh Anda, dengan segala kerendahan hati. Kalau Anda mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja yang mengasihi pemimpin Anda, doakan mereka. Doakan kami. Kenapa? Karena kami juga adalah sasaran-sasaran iblis. Seperti Saul yang dijatuhkan. Doakan supaya kami gak berubah hatinya sama Tuhan. Tetap tulus apa adanya sama Tuhan. Saya berdoa, Anda pagi ini yang sedang menerima janji, yang sudah menerima janji Tuhan, tapi sedang menanti-nantikan janji itu digenapi. Jangan ngomel, jangan protes, jangan kecewa. Kerjakan seperti yang Daud lakukan, setia. Aplikasi dalam hidup sehari-hari kita apa? Jangan berubah, jangan sok. Aku ini mau dipercaya kok, aku ini mau dipromosikan, jangan sok. Simpan itu dalam hati Anda. Yang kedua, jangan pilih-pilih ya. Sesuatu yang dari bawah itu baik untuk melatih kita. It's okay. It's okay. Kalau di antara Anda, maaf, bukan membeda-bedakan usia. Kalau misal di antara Anda ada yang usianya sudah cukup banyak gitu ya. Sudah cukup senior misalnya. Tiba-tiba dipercaya pelayanan yang sederhana. Jangan ngomel. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu yang muda-muda aja, saya kok disuruh kayak gitu. Tahu gak, Tuhan mendidik kita. Itu gak ngeliat usia, kayak di mata Tuhan. Mau usia kecil, besar, tua. Di mata Tuhan tetap anak, gak ada bedanya. Jadi kalau Tuhan sedang proses kita, ayo rendah hati. Bayangin orang di posisi Daud, udah tahu dia raja, tapi dia diproses dari bawah loh. Waktu dia mau diangkat jadi menantu raja pun, dia gak mau loh. Gak gampang terima kepercayaan besar kayak gitu. Latih yuk. Hatinya kita ini. Jadi pribadi yang siap menerima promosi-promosi Tuhan. Jangan cuma ditunggu ya. Tapi siapkan diri kita. Karena the best is yet to come. Amin. Yang terbaik itu akan segera datang. Menunggu itu, jadilah pribadi yang tetap ready, bersiap-siap. Bangun kualitas diri kita jadi lebih baik. Oh, Tuhan lihat Anda siap. Kepercayaan itu tidak akan percuma Tuhan turunkan atas kehidupan Anda.